Halo, Leo ya. Sekarang giliran Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi kepo sama Leo. Hehe, nggak apa-apa karena ini energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Kalau untuk general reading, bisa energi Leo, bisa juga energi cross watcher yang di-link sama Leo. Dan ini energi banyak orang yang punya birth chart Leo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok, jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke Leo, kali ini kita lihat bagaimana sih kamu di mata dia. Oke. Leo, kamu di mata dia. Oke, Ten of Wands. Four of Swords, Four of Pentacles, Queen of Wands, Seven of Pentacles, King of Pentacles, and Eight of Pentacles. Oke, ini bisa vice versa ya. Mungkin ini Leo atau yang dealing sama kamu ya. Bisa kamu, bisa dia. Aku ingatin lagi ya, biar nggak lupa. Oke, ini ada Aries, ada sesama Leo, ada Sagittarius, ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Bisa energi aja. Oke, ini jatuh nih. Ini ada Strong dari Pisces ya, and Cancer. Jadi dia ngeliat kamu tuh menarik. Mungkin banyak yang dealing sama kamu. Banyak yang dealing dengan kalian itu ngerasa kamu orangnya good looking ya, luar dalam kamu tuh menarik menurut dia. Dia ngerasa ya kamu nggak sekedar cantik, nggak sekedar tampan, tapi juga ada kualitas dalam diri kamu yang ngebuat seseorang ini tuh jatuh hati sama kamu gitu. Beberapa dari kalian itu orangnya memang karena mandiri, terus kamu orangnya sabar juga ya, dan ya kamu pekerja keras sih di mata dia. Di mata dia kamu tuh tahu apa yang kamu mau dan kamu berusaha mengusahakannya. Jadi ada beberapa kalian orangnya workaholic ya, pekerja keras memang karena mandiri sejak dulu, atau kamu memang orang yang nggak mau bergantung sama orang lain. Kamu tuh nggak suka berhutang budi sama orang, nggak suka ngemis-ngemis, nggak suka jadi parasit ya, malah orang yang jadi parasit di hidup kamu ya. Jadi ada beberapa yang dealing sama Leo itu nyusahin aja itu orangnya, ada yang kayak gitu. Jadi kamu sebagai orang yang melindungi sebenarnya ya. Ini entah dia atau memang orang-orang di sekitar kamu tuh sering manfaatin kamu. Mereka ngerasa ya sekali dibantu sama kamu habis itu minta lagi dibantu, jadi udah dikasih hati minta jantung gitu ya, udah dikasih kopi minta coklat. Jadi ada orang yang dealing sama kamu seperti itu. Cuma kamu tuh apa ya, kamu tuh punya semacam insting yang kuat. Jadi kalau sekali dimanfaatin atau sekali seseorang berbuat aneh ke kamu, kamu ngerasa ya udahlah positive thinking aja, bantu aja lah gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi udah berkali-kali insting kamu tuh jalan ya, kamu ngerasa nih orang kok aneh banget ya, nih orang kok ada brengseknya ya. Jadi kamu ngerasa kayak ya perlu mengurangi intensitas kebaikan kamu ke orang, atau ya intensi kamu ke orang itu langsung berubah ya. Keselak nih. Jadi
Ya pada akhirnya dia tahu kamu tuh nggak bisa terus-terusan dimanfaatin, nggak bisa terus-terusan dibohongin, nggak bisa terusan dihianatin. Karena ada beberapa kalian yang apa ya, dealing sama orang yang punya jiwa berpetualang ya. Ada di antara kalian gitu. Kamu mungkin berkoneksi sama seseorang yang belum dewasa, childish banget gitu. Bisa vice versa ya. Mungkin ada perbedaan kedewasaan di antara kalian. Kamu memandang masalah dengan kedewasaan, kamu ingin masalah itu dipecahkan dengan bijak, dengan bicara dari hati ke hati, tapi nih orang tertutup sama kamu ya. Gitu sih. Jadi ya ada yang kayak gini loh, mungkin kamu instingnya kuat, kamu merasa kamu punya intuisi atau semacam feeling bahwa seseorang ini seperti nggak serius sama kamu, tapi sebenarnya ya kamu harus bedakan insting dan ego kamu gitu. Karena ya mungkin kamu perlu mengenal dia lebih dalam. Seseorang yang tertutup ini, yang gak jujur sama kamu ini, kadang pengen kamu bersikap apa ya, lebih care, lebih sabar untuk mengenal dia gitu. Tapi ya ada juga yang memang kamu udah sabar ya disuruh lebih sabar lagi, ya akhirnya kamu tuh ya berontak gitu ya. Kamu ngerasa ya ngapain drama-drama lagi, mending yang pasti-pasti aja. Atau kamu ngerasa kamu ingin hubungan yang stabil, koneksi yang stabil, karena kamu tuh sebenarnya bukan tipe orang yang harus bucin-bucinan ya. Kamu tuh lebih kayak ya pakai juga lah logika gitu. Kalau orangnya parasit, kalau orangnya hanya nyusahin atau bikin kamu makan hati, ya kamu males gitu. Ada juga beberapa ya, kalian dealing sama orang, dia merasa kamu mungkin memang banyak beban hidup ya, mungkin banyak hal yang kamu pikirkan. Ada di antara kalian yang nggak hanya mikirin diri kamu juga mikirin keluarga, kamu mikirin orang-orang yang kamu sayang. Jadi ya dia melihat kamu tuh udah banyak beban, jadi dia nggak mau nyusahin kamu, makanya orang ini bisa tertutup banget sama kamu gitu. Ada juga yang apa ya, dia tuh takut terlalu dalam berhubungan sama kamu, atau takut terlalu intens ke kamu karena ya dia takut nggak bisa mengimbangi kamu. Soalnya memang ada di antara kalian itu yang pola pikirnya dewasa banget, atau ya kamu tuh hidup punya misi, punya visi yang jelas gitu, sedangkan nih orang ada yang belum jelas ya kan. Bisa kamu dealing sama orang yang pelin-pelan, sedangkan kamu tuh udah punya pendirian. Nah kamu tuh nggak suka orang-orang yang bertele-tele begitu. Jadi ya dia tahu banget kalau kamu seperti itu ya, sehingga dia kayak sulit banget gitu menjelaskan kondisi dia gitu. Kayak misalnya, aku tuh sebenarnya gini loh, aku konflik aku gini, aku mengalami ini ya. Apalagi kalau yang dia lakuin gak bener ya, dia takut jujur sama kamu, karena kamu tuh sekali marah ya bisa mengguncang dunia gitu ya. Jadi dia tahu banget kalau sekali aja dia bikin kamu kecewa ya, dia tahu banget resikonya apa. Jadi orang yang dealing sama kamu itu sulit untuk jujur karena itu juga. So ya mungkin kalian perlu lebih apa ya, mengurangi emosional, atau ini bisa vice versa ya, bisa kamu atau dia. Seseorang mungkin yang di sini sulit menahan emosi ya harus bisa kendalikan diri, karena nggak semua orang sama. Ada orang yang bisa dikerasin, tapi ada orang yang nggak bisa dikerasin malah ngelunjak jadinya, malah jadi makin tukang bohong, malah dia jadi makin nggak terbuka gitu. Jadi ya kita perlu untuk lebih menurunkan emosional kita supaya ada pembicaraan, supaya ada komunikasi dari hati ke hati kayak gitu ya. Ini beberapa ya, nggak semua. Bisa vice versa juga. Kita lihat lagi Leo.
kamu di mata dia. Faith, insting. Nah, aku udah ngomong tadi ya, insting kamu kuat tuh. Perseverance, confusion, quiz, dan balance. Oke, jadi di mata dia kamu sosok yang ya memang insting kamu kuat gitu. Kamu mau segala sesuatu itu balance, seimbang. Jadi kamu nggak suka drama mungkin ya. Jadi kalau kamu ngelihat ada seseorang nggak jelas atau kayak terlalu bertele-tele, ya kamu langsung nge-cut orang itu sih, karena kamu nggak suka sandiwara, drama, manipulatif. Kamu nggak suka seperti itu. Jadi dia ngerasa insting kamu kuat, dia merasa kamu tuh nggak bisa dipermainkan gitu. Jadi kamu kayak orang yang ya lo baik, gue bisa 1000 kali lebih baik daripada lo, tapi sekali lo jahat, hati-hati lo, gue bisa jadi iblis nih. Ada yang rasa gitu ya, entah dia atau kamu menilai seperti itu. Cuma dia ngerasa banget kalau hati kamu tuh tulus, kamu penuh dengan kebaikan juga, karena dia merasa ya kamu sosok yang mampu mengapresiasi sekecil apapun usaha yang dia lakukan ya. Misalnya seseorang yang memperlakukan kamu dengan baik, kamu tuh sangat ngerespon dengan positif, kamu perhitungkan kebaikan dia, tapi dia malah melihat keburukan kamu. Nah, itu yang nggak balance ya. Beberapa dari kalian punya hubungan toksik sama orang ini ya. Ada juga di antara kalian yang memang punya spiritual tinggi ya. Jadi kamu punya koneksi spiritual dengan dia. Seseorang ini kayak membuat kamu menjadi sosok yang lebih strong ya, lebih kuat. Kamu menjadi sosok yang lebih bijak, lebih dewasa. Sejak kehadiran orang ini, bahkan mungkin kamu semakin spiritual, semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Karena kamu tuh orangnya kalau sudah sayang banget sih sebenarnya ya. Ya sayang dalam arti pakai logika juga ya. Jadi kamu tuh gini, kalau mencintai seseorang, kamu fokus banget ke dia. Cuma logika kamu juga jalan. Jadi kalau kamu ngerasa masih ada value-nya orang ini, masih ada nilai baiknya dia, kamu perhitungkan banget gitu. Jadi kamu tetap beriman sama Tuhan. Kamu ngerasa ya suatu saat Tuhan bakalan ngubah dia deh. Suatu saat yang Maha Kuasa bakalan buka jalan deh. Kamu termasuk orang yang ini sih, yakin sama doa dan harapan kamu. Dan beberapa nih dari kalian ada yang kayak apa ya, kamu kan menarik nih dari luar dan dalam. Jadi seseorang ini selalu penasaran sama kamu, selalu penasaran bagaimana perkembangan hidup kamu. Bahkan ada yang ini udah berlalu hubungannya atau koneksinya udah berlalu, dia tuh sering stalking kamu, sering lihat-lihat media sosial kamu. Dia ngelihat kamu tuh sekarang semakin menarik ya, semakin berkarisma, semakin cantik, semakin ganteng gitu. Dan itu memang nggak bisa diungkiri ya, kalau memang kamu sosok yang sangat kuat ya. Kuat dalam arti ya punya pendirian, punya prinsip gitu. Jadi kamu juga orang yang apa ya, di mata dia itu seseorang yang memang stabil, seseorang yang memang seimbang antara hati dan logika. Jadi kamu tuh kalau sudah kecewa atau ngerasa kalau kamu sudah ngerasa sakit hati yang luar biasa gitu ya, kamu kayak nggak mau lagi ngasih kesempatan untuk orang-orang yang toxic seperti itu ya. Aku lihatnya gitu. And then di mata dia sebenarnya kamu orang yang pemaaf. Kamu bisa mengampuni orang yang bersalah ke kamu. Cuma ya sekali kamu udah kasih kesempatan, kamu gak akan kasih kesempatan yang lain-lain lagi. Jadi kalau seseorang yang ngulangi kesalahan dia yang begitu-begitu aja lagi, ngulangi kekecewaan lagi, atau bikin kamu sakit hati lagi ya, kamu sebenarnya
langsung nge-cut orang itu ya, kamu jadi kayak nggak mau lagi berhubungan dengan orang seperti itu. Tapi ada juga nih ya di antara kalian yang pada akhirnya jadi nggak tega, karena kamu tuh orang yang penuh dengan belas kasihan sebenarnya. Jadi seseorang yang kamu sayang itu akan selalu kamu perhatikan, meskipun ada yang memperhatikan dari jauh kayak gitu, ada yang ya dari jauh memperhatikannya gitu. Makanya ada yang ngerasa kamu tuh bisa berubah-berubah juga gitu keputusannya, apalagi kalau kamu dengan dia punya strong connection ya, punya koneksi yang kuat. Jadi kalau kamu sudah punya feel yang kuat banget sama seseorang, ya kamu akan selalu memantau atau kayak mau lihat dulu bagaimana perubahan dia. Kalau memang ada progresnya berubah menjadi lebih baik, kayaknya kamu tuh bisa menerima dia lagi gitu. Asal perubahannya jelas. Kalau perubahannya nggak jelas ya, kamu say goodbye lagi gitu. Beberapa ya, ada yang seperti itu. Coba kita lihat lagi. Leo, Five of Wands. Oke, ini energi kamu nih. The Sun. Nine of Wands. The Empress. Three of Pentacles. Dan ya, ada Page of Pentacles. Capricorn, Virgo, Aries sesama fire sign ada ya, Sagittarius. Tapi yang kuat itu mungkin ada sesama Leo. Ada Libra, Taurus itu kuat. Cuma tadi di sini yang strong ada juga Aquarius ya, sama water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Beberapa dari kalian ya, mungkin nggak semua. Di mata dia, kamu tuh ya kadang dewasa banget ya, pola pikir kamu tuh luas, memandang masalah dari segala sisi, terus kamu open minded orangnya berpikir terbuka, nggak mudah ngejudge orang. Tapi terkadang ya kamu tuh sosok yang manja ya. Karena kamu sebenarnya pengen juga dimanja sama orang yang kamu cintai gitu ya. Ya namanya juga manusia kan ada rasa kayak pengen dipuaskan, dimanja, disayang-sayang ya. Dia ngerasa banget kamu bisa menjadi sosok yang dewasa, tapi bisa juga menjadi sosok yang manja. Mungkin ada beberapa yang kayak bersikap kekanak-kanakan jadinya gitu ya, karena pengen banget dimanja gitu. And then ya overall sih dia ingat banget lebih banyak kebaikan kamu daripada kekurangan kamu ya. Kebaikan kamu tuh terutama soal kestabilan. Dia ngerasa banget kamu stabil banget dalam sebuah hubungan antara take and give itu, menerima dan memberi itu sangat stabil. Dan dia ngerasa kamu sangat berkomitmen ya. Kalau kamu sudah sayang sama seseorang, kamu komit banget pada orang itu. And then kamu bisa diajak kerja sama yang baik ya. Beberapa dari kalian memang punya jiwa berbisnis, punya jiwa yang kayak pekerja keras gitu. Jadi dia merasa kamu nggak akan nyusahin hidupnya. Bahkan kamu tuh memang sosok yang bisa diandalkan. Karena jiwa keras kamu tuh ada, jiwa kerja keras kamu itu ada ya. Memang mungkin beberapa ada yang passionate banget soal bisnis ya, jadi dia merasa kalau hidup sama kamu tuh akan ada selalu peluang-peluang baru dalam usaha, dalam bisnis atau dalam hal-hal kreatif gitu. Jadi kalau sama kamu hidupnya itu nggak monoton gitu-gitu aja, bahkan bisa berwarna banget kalau sama kamu, terutama pola pikir dan pola hidup ya. Kalau bersama kamu dia ngerasa bisa sangat berkembang dan gak stuck begitu-begitu aja gitu ya. Oke, jadi ini buat Leo, bisa vice versa ya, bisa ini energinya kamu atau dia, bisa beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.